Shalom saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, kita bisa berjumpa lagi di acara Ngobrol atau Ngobrol Alkitab di tahun 2025 ini. Nah, kita akan melanjutkan perbincangan kita kemarin berkenaan tentang minuman anggur gitu. Perangguran. Iya, perangguran gitu ya. Tapi bukan pengangguran, saudara, beda. Perangguran. Nah, kalau berbicara tentang anggur nih, begitu banyak hal-hal yang bisa kita lihat di dalam Alkitab ya, kayak seperti pertemuan yang sebelumnya gitu, yang part 1. Kalau saudara belum nonton silakan cek channel kita dan cari part 1 dari ngobrol tentang anggur ini. Nah, tetapi di part 1 itu kita sudah banyak sekali membahas tentang bahasa-bahasa asli dari anggur tersebut dan bagaimana caranya anggur tersebut itu dibuat sedemikian rupa untuk menjadi salah satu dari kalau misalnya ada peribadahan berbeda dengan anggur yang kalau di luar itu gitu kan. Kemarin kita sudah berbicara tentang hal itu. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang anggur, yang Mika selalu ingat tuh pada waktu kita berbicara anggur gitu, pasti Mika selalu mengingat tentang Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus yang mengubah air menjadi anggur. Ya, perkawinan di Kana ya. Ya, perkawinan di Kana. Nah, itu kan adalah nah, pertanyaannya nih kepada para pakar yang ada di sini gitu kan. Apakah anggur yang dibuat oleh Tuhan Yesus di Kana itu adalah anggur yang memabukkan gitu? Beralkohol, terfermentasi, beralkohol. Mungkin yang kayak gitu lah. Karena kan kalau kemarin kita ngomongin soal fermentasi kan pasti konotasinya mengarah kepada mabuk nantinya kalau terlalu banyak minum anggur yang terfermentasi gitu. Nah, gimana nih Mama? Gimana nih? Ya, kalau menurut saya, menurut Mama ya, Tuhan Yesus itu mengubah air menjadi anggur tentu itu sari buah anggur. Bukan anggur yang terfermentasi. Nah, kenapa begitu? Karena kita harus melihat latar belakang apa sih Tuhan Yesus itu membuat air jadi anggur. Oke. Ya. Pertama kalau saya lihat Tuhan Yesus itu bukan mau bikin berliter-liter anggur yang berfermentasi sehingga terjadi pesta pora yang memabukkan. Kan itu kan ada berapa gentong gitu kan ya. Kalau itu dibikin berfermentasi semua orang-orang mabuk dong ya. Nganggur. Maksudnya mabuk minum anggur, saudara. Jadi Tuhan Yesus itu membuat hal seperti itu bukan untuk satu pesta pora atau supaya dia dipuji-puji, tapi dia untuk menunjukkan keilahiannya. Ya, kalau menurut saya dia secara pribadi dia mau menunjukkan keilahiannya, di mana dia itu datang untuk menolong. Nah, kebetulan di pesta itu membutuhkan itu. Mereka kehabisan anggur. Mereka kehabisan anggur gitu. Sebetulnya kan kita tahu ya kalau dari pembicaraan dengan Ibu Yesus yaitu Maria, Yesus sendiri bilang mau apa engkau ibu gitu ya. Tapi akhirnya kan Yesus juga membuat air menjadi anggur, yaitu untuk menolong di pesta itu di mana tamu-tamu disediakan anggur. Dan itu bukan untuk membuat para peser atau para undangan itu menjadi pesta pora yang memabukkan karena anggur yang beralkohol atau terfermentasi, tapi itu adalah sari buah anggur. Nah, itu juga Yesus menunjukkan bahwa sedangkan Yesus juga seorang dia itu anak Allah. Nah, sebagai anak Allah, dia itu taat sekali kepada Kristus. Saya ingat sekali waktu dia ditanya oleh murid-muridnya, makananku adalah melakukan perintah Bapakku. Kehendak Bapakku yang di surga. Nah, salah satu kehendak Bapa di surga adalah mereka kalau di perjanjian lama tidak boleh melihat yang merah-merah itu gitu ya. Anggur yang merah gitu. Nah, itu kita mau baca, kalau ini saya sekalian aja ya. Kita mau baca dari Amsal 23 ayat 31. Amsal 23 ya. 23 ayat 31. Amsal 23 ayat yang ke-21. 23 ayat yang ke-31. Ayat 31. Oh, 31. 31. Oke. Ada Saya yang baca ya? Ya, boleh. Jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan.
yang mengalir masuk dengan nikmat. Iya. Jadi memang kalau enak, udah ya. anggur merah di dalam cawan yang mengilat gitu ya, itu tuh sudah disamakan dengan anggur yang terfermentasi. Sebab kalau anggur yang masih baru diperas, dia tidak merah warnanya, gitu. Nah, ini tuh dikatakan melihat aja jangan, gitu. Karena itu nanti terasa nanti, aduh, udah kerasa manis nih di tenggorokan ini, di kerongkongan ini terasa manis gitu. Itu tidak boleh karena Yesus datang itu bukan meniadakan hukum Taurat. Tapi Yesus datang itu menggenapi hukum Taurat. Menyempurnakan. Ya, menggenapi. Kita baca lagi Matius 5 ayat 17. Nah, saya bacakan ya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi, kalau di perjanjian lama ada hal-hal tertentu yang tidak dihapuskan di perjanjian baru, berarti itu masih berlaku. Kalau hukum Taurat tidak berlaku kan salah satu hukum Taurat apa? Jangan membunuh gitu kan ya. Kalau dia tidak berlaku ya sekarang berarti kita boleh membunuh dong. Tapi kan enggak. Di perjanjian baru juga digenapi bahwa tidak boleh membunuh gitu. Jadi sama dengan adanya di kitab Amsal ini bahwa nggak boleh lihat anggur yang merah yang mengilat kelihatannya kayak gitu. Itu aja jangan gitu. Jadi saya percaya bahwa Yesus di perkawinan di Kana mengubah air tidak menjadi anggur yang terfermentasi, tetapi mengubah air menjadi anggur yang baru, anggur atau sari anggur yang manis gitu. Dan lagi di Alkitab itu di Perjanjian Lama ada anggur yang Tuhan bilang apa sih anggur itu? Anggur itu pencemooh. Mari kita baca Amsal 20 ayat 1. Ada yang mau bantu? Amsal 20. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut, tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Iya. Jadi jelas di perjanjian lama tetap dikatakan tidak boleh minum anggur yang terfermentasi dalam hal ini gitu. Jadi saya percaya di perkawinan di Kana karena Yesus itu punya tujuan bahwa dia itu adalah anak Allah, dia itu mau menunjukkan kemuliaan Allah juga. Dan dia itu mau membantu orang yang kesulitan atau pemilik pesta yang mengadakan pesta itu. Dia menghindari orang terhuyung-huyung. Dia tidak membuat bertong-tong anggur yang terfermentasi. Dia membuat anggur yang sari anggur, tidak terfermentasi. Itu sih pendapat saya. Jadi kalau misalnya Mika melihat kesimpulannya adalah bahwa ya Yesus tidak mungkin melanggar hukumnya sendiri gitu ya kan. Pada waktu Amsal ini juga kan walaupun ditulis oleh Salomo tapi ini kan juga termasuk dalam firman Allah, hikmat Allah gitu. Jadi dia tidak mungkin melanggar hukumnya sendiri. Nah, ini soalnya bagian ini tuh kenapa penting dijelaskan karena masih banyak orang-orang yang beranggapan bahwa wah kalau Yesus aja kok Yesus menyediakan anggur kok. Yesus aja perjamuan aja ada anggurnya kok. Walaupun kemarin kita sudah sempat bahas ya bahwa di dalam perjamuan kudus itu sari anggur juga gitu kan. Kalau kita lihat dari bahasa aslinya. Nah, ini soalnya kenapa penting diperjelas karena ya banyak orang yang berpikir bahwa oh kalau gitu. Nah, ini juga termasuk mungkin saya sebagai mewakili anak-anak muda gitu. Berarti kalau misalnya kita minum anggur tuh udah straight up dosa gitu. Kayak gitu kah atau gimana? Jadi misalnya kalau kita minum anggur tuh langsung wah kamu sudah dosa gitu. Atau gimana nih? Yang lain dong, jangan saya dulu. Kalau saya kita kalau bicara tentang itu jauh sekali ya kita membahas tentang hubungan antara anggur dan dosa itu sangat rentangannya cukup jauh. Mungkin yang perlu diperjelas lagi adalah tentang proses terjadinya anggur di Kana itu yang tadi yang di pertanyaan pertama tadi, apakah Yesus membuat anggur yang difermentasi atau tidak? Saya memiliki dua pandangan di situ. Yang pertama adalah kita harus lihat bahwa Yesus itu adalah kebenaran itu sendiri. Dia bukan datang membawa kebenaran, tapi dia adalah kebenaran itu sendiri. Kalau bicara kebenaran tadi
Ibu Mia sudah sempat menjelaskan tentang dia melakukan kehendak Bapa. Artinya melakukan kehendak dia juga, yaitu tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran. Firman Allah. Nah, Betul. yang kedua adalah yang perlu kita ketahui, proses terjadinya anggur atau air menjadi anggur di Kana itu adalah mujizat pertama yang dilakukan Yesus. Mujizat pertama yang dikerjakan Yesus. Belum ada mujizat. Jadi yang ditonjolkan di situ bukan anggurnya, tapi karya yang dikerjakan Yesus. Karya mujizat. Bagaimana dia mulai menunjukkan eksistensinya sebagai Tuhan di tengah-tengah di kalangan masyarakat. Jadi seperti Ibu Bia bilang tadi, dalam pandangan teologi ya, kita tidak mungkinlah Yesus akan membuat sebuah anggur, membuat mujizat, menciptakan anggur yang akhirnya ujungnya membuat orang mabuk kepayan di pesta itu. Karena kan dikatakan berapa Kumpulkan bejana, iya. kumpulkan gitu, cedoklah bejana itu, kemudian jadilah anggur banyak. Jadi Yesus menyediakan satu anggur yang terbaik, kan diakui oleh pemimpin pesta. Betul. Anggur yang terbaik itu artinya anggur yang memang dibuat oleh Yesus, yang membuat orang itu segar. Tidak dalam konteks alkohol ya, tapi mereka merasakan ini sesuatu yang berbeda, ini tidak seperti biasa yang mereka minum. Jadi buat saya itu yang menjelaskan dulu bagian pertama tentang apakah anggur yang dibuat Yesus di Kana itu adalah anggur yang difermentasi atau terfermentasi atau tidak. Jelas jawaban menurut saya sama dengan Ibu Gembala atau Ibu Mia, tidak mungkin terfermentasi. Nah, kalau soal pertanyaan kedua itu ya, jawabannya itu kita tidak bisa langsung mengatakan dosa atau tidak. Gitu. Dosa, langsung dosa gitu. Ya kan biasanya kan kalau pandangan soal anggur ini kan negatif gitu. Iya, betul. Langsung mengarah pada dosa, mabuk gitu. Setuju saya, setuju. Artinya memang minum anggur saya pikir tidak, tapi akibat minum anggur itu menjurus kepada dosa. Nah, itu artinya panjang prosesnya ada, kan. Ada prosesnya. bisa seperti itu. Jadi dikarenakan minum anggur, kita bisa melakukan hal-hal yang tidak terkendalikan dan itu berbuat dosa. Jadi waktu minum anggur mungkin enggak, tapi begitu jadi mabuk. Nah, yang saya mau ingin tekankan di sini adalah begitu banyak peringatan-peringatan. Ya, anggur adalah ini tadi udah dibaca ya, Amsal 20 ayat 21 ya. Saya lihat lagi juga ada di mana nih Efesus 5 ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu yang menghancurkan, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh, ya kan? Dan anggur ada ya tadi anggur adalah pencemooh. Amsal 23 ayat yang ke-20 dan 21, janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging ya. Sebab si peminum dan si pelahap menjadi miskin dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Jadi ayat-ayat ini sudah menunjukkan bahwa meminum anggur itu bukan, kita tidak berbicara dosa dulu, tapi akan pada akhirnya membawa kita hawa nafsu itu kepada dosa. Nah, saya berpikir bahwa karena di Alkitab juga ada satu ayat yang mengatakan begini di Efesus 4 ayat 27 kalau nggak salah, bisa dibaca. Efesus 4 ayat yang ke-27. Ya. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Memberi kesempatan, dan kesempatan ini kalau dalam bahasa Yunani itu kan topos. Ya, itu ada memberikan ruang ya. Ya kan, jadi begitulah masuknya iblis ya kan, karena kita memberi ruang kepada dia untuk membawa kita terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Saya pikir arahnya situ. Jadi peringatan adalah jangan minum anggur itu karena anggur dapat membawa kita kepada dosa. Iya, betul. Ya, artinya gini. Ya, artinya memang karena proses terjadinya itu ke depan bisa semacam itu, seperti pengalaman kami. Kita nggak mengulik orang lain ya, mengulik pengalaman pribadi. Saya atau kami nih? Seperti pengalaman saya dan dia. Artinya gini, ada proses yang akan terjadi di sana. Ada proses. Ketika kita mengkonsumsi anggur itu bahasa Alkitab. Ya, tapi betul. kalau bahasa umum alkohol lah.
Ya, Kalau alkohol. saya Tadi kan juga di Alkitab ada Iya. minuman keras. Nah, artinya kan kalau orang berpikir terlalu sempit, oh anggur nggak boleh, tapi cap tikus boleh. Kan, Ya. kan Oh, itu, gitu. ya, Ya, artinya ya, kita ya, harus ya. bisa. Artinya ada, boleh ada yang alkohol, terbuat dari minuman keras. ada yang terbuat dari Dari beras, aren dari misalnya aren, kan ada ada yang kelapa. dari beras. Yang dilarang terbuat dari anggur buah. Iya, iya, iya. Berarti beras boleh. Yang terbuat dari pohon aren, tuak, berarti boleh. Boleh. Enggak, ini secara Enggak, umum ya, kita iya. bicara tentang Iya. umum. Ketika kita mulai mengkonsumsi itu, lalu kita tidak bisa mengontrol diri kita untuk minum lagi, dan kita mabuk. Mabuk itulah yang akan membuat kita kehilangan kesadaran. Betul. Nah, akibat kehilangan kesadaran, Kita jadi melakukan kita bisa berantem, Iya. bisa membunuh. Itu akibat Makanya dosanya. disamakan pemabuk Gitu. itu seperti orang kikir. Ini ada di 1 Korintus 6 ayat 10. Gitu. Coba kita baca. Kehilangan kewarasan sudah, kehilangan kewarasan. 1 Mereka Korintus 6. pemabuk itu sejajar dengan pencuri, orang Sebentar, kikir. kita baca Coba. pelan-pelan. Oke. Ayat berapa tadi? 1 Korintus 6 ayat 10. Coba. Iya. Om Daniel lagi. Coba, Ibu Pak Gembala baca tuh. Oke, 1 Korintus 6 ayat 10. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian Tuh, ngeri dalam ya. kerajaan Kan Allah. setara kan itu kan. Tapi bukan minum anggurnya, pemabuknya. Iya. Ya Kan kan? itu efeknya. Tapi minum Dampak. anggur cenderung akan menjadi mabuk. Cenderung ya. Iya, saya bilang. cenderung. Artinya kecenderungan itu misalnya gini lah. Kalau kita larang anak-anak melakukan satu hal yang menimbulkan anak itu kecenderungan menjadi nakal, pasti kita larang dong. Ya kan? Iya, Jadi iya, hal iya. seperti itulah. Dan di Alkitab itu sebetulnya pada prinsipnya adalah pengendalian diri. Makanya di 1 Timotius Iya, iya, ya kan iya. yang Penguasaan diri gitu. ya, 23 itu jangan lagi minum air saja melainkan tambahkan anggur sedikit. Nah, tadi kan dikatakan sedikit artinya jangan diumbar gitu minum anggur tapi sedikit. Jadi bukan minum anggurnya yang menjadi permasalahan, tapi bagaimana kamu bisa mengendalikan diri karena anggur juga bisa menjadi obat. Seperti yang dikatakan oleh Paulus supaya untuk Coba kita baca aja ayatnya. 1 Timotius 5 ayat 23. 1 Timotius 5 ayat 23 Mika yang baca ya. Ya. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit. Berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering Ya. lemah. Ya, itu. Jadi ini mah obat. karena dia Konteksnya karena Timotiusnya sudah Betul. sudah ada penyakit. Tapi kalau 1 botol bukannya baik itu pencernaan. Ya, tambah muncrat. Ya itu dia. Itu jadi gitu loh. Ya, sebenarnya ada bagian-bagian tertentu yang memang kita harus menyikapi dengan baik. Baik, betul. Kayak Betul. misalnya contoh ini untuk obat karena pada masa itu mungkin untuk obat memang Nggak bagusnya ada, ini ya. nggak ada alternatif yang lain. Tapi biasanya ya itulah menurut saya apapun yang tadinya baik bisa menjadi tidak baik. Betul. Iya, Ya, betul. Ya, itu. Contoh misalnya kita kan juga kalau kita mau dioperasi dikasih morfin. Tapi Iya. kan kalau iblis bawanya morfin mah dibuat fly gitu Fly, kan. iya, betul, Jadi itu. sebenarnya sih tujuannya tuh apa ya? Penggunaannya Iya, gitu. penggunaannya itu apa dalam hal ini ya, Iya, dalam iya. hal 1 Timotius ini. Tujuannya adalah untuk kesehatan Timotius itu sendiri. Iya, betul. Ya, setara mungkin tadi dengan tujuan Tuhan Yesus mengadakan anggur di situ ya karena nggak enak lah di hadapan tamu Supaya undangan tidak- masa ada kehabisan anggur. Bukan gitu. supaya si Dan, pemilik ya, pesta tidak malu. Tidak malu. Gitu. Nah, Itu tapi memang bukan untuk membuat Tidak banyak ada orang mabuk. tidak ada tujuan di konteks karena itu tidak ada tujuan Yesus membuat anggur itu untuk pesta pora. Pesta pora, mabuk-mabukan, bukan. Iya. Tidak ada tujuan ke arah situ. Memang kalau kita nilai dari sudut pandang kita manusia, keadaannya sepertinya pas. Situasinya pas. Iya, Kehabisan anggur, Yesus ada. Kebetulan. Maria tahu, ibunya tahu, ya kan? Wah, bisa nih gitu. Tolong dong bikinkan anggur gitu. Tolong dong siap. Jadi konteksnya itu konteks teologi yang memang bukan bicara tentang sengaja bikin anggur untuk pesta pora Dan Yesus Gitu. punya hikmat pastilah. Iya, iya, Kalau gitu. dia bikin bertong-tong anggur yang terfermentasi semua itu pada kolaps satu, mabok. iya. Iyalah nggak mungkin berliter-liter loh Ya, berbeda itu. dengan mujizat yang Yesus lakukan membuat makanan menjadi banyak. Oh iya itu Ya, beda. itu- itu kan untuk orang banyak, ya, memang untuk mencukup keperluan untuk orang keperluannya banyak, gitu. gitu. Nah, dia. berarti tapi kalau tadi Mika ngambil dari apa yang Om Daniel katakan tadi, berarti lebih baik untuk jangan sama sekali
inilah menyentuh anggur itu atau minum anggur itu, karena itu nantinya menyebabkan ya tadi pengen minum lagi akhirnya mabuk gitu. Emang punya Jadi pengalaman, awal- misalnya gitu pengen minum Kita lagi. nggak bicara Ada. pengalaman. iya, Kita kita nggak bicara Ya, pengalaman. supaya kita tahu. Tapi Saya kan begini. nggak pernah. Ya begini, sama seperti kita makan kacang. Begitu kita makan sedikit, jadi pengen terus-terusan, Ya, ya kan? Tapi kacang kan nggak membuat kita tidak bisa mengendalikan diri gitu. Tapi Ya. jadi kembung, sakit Ya, perut ya, dan itu kan sebagainya. stop sendiri ya. Paling perut aja yang gede. Ya. Aduh. Tapi kalau minum anggur itu memang begitu kita coba misalnya setengah gelas atau sedikit itu ya kita akan kecenderungan. Karena apa? Karena manisnya atau karena apa? Nah, ini Kita nggak bisa menjelaskan gini kayak ya. gitu. Apa itu ada hubungannya dengan ketika lebih lagi itu kan ke syaraf juga masuk kan? Itu Ke syaraf. penjelasan medis, Bu. Penjelasan Kalau medis penjelasan itu medis mungkin- bisa membuat otak kita terus seperti ada yang merangsang kita untuk bisa kecanduan. Ya karena Tapi ada beberapa kita yang hormon, pelakunya hormon dopamin Ah, nanti kan jadi iya. naik dan lain sebagainya ya, itu membuat kita lebih ceria. itu penjelasan sebagainya. medisnya. penjelasan Tetapi medis. ya itu kecenderungannya ke arah sana sebetulnya Oke, kan. oke. Nah itu akan membawa kita begitu begitu banyak ya akhirnya tidak bisa mengendalikan diri ya. Karena- Ya banyak orang juga bilang begini, gimana kalau saya minum tapi nggak mabuk? Pengalaman saya ya, kalau misalnya sudah 1 gelas, kita masih bisa ngobrol, tapi ada sedikit yang ini. Mulai ngelantur. Iya, bukan ngelantur, tapi yang nggak bisa dikendalikan. Ya, ngaco lah, mulai ngaco lah ya. Misalnya akhirnya kita makan, ya kan, mulai begitu makan masuk haus kan, Minumnya anggur lagi. minum lagi gitu kan. Hal seperti itu. Ini ada saya barusan teringat gitu, pernah membaca sebuah kutipan tulisan tentang metodologi Yunani yang menjelaskan tentang anggur. Ya terlepas itu benar atau tidak, tapi poin yang akan kita ambil di situ ya yang bisa menjadi pelajaran buat kita. Jadi dalam metodologi Yunani gini, anggur itu terbuat dari 4 jenis. Jadi disamakan dengan 4 jenis binatang. Nah, Oke. ya dari darah katanya. Jadi kalau misalkan minum ini metodologi bisa di searching. Jadi kalau minum 1 gelas, jadi 4 jenis binatang itu ada ada monyet, tapi saya nggak tahu urutannya jelas apa nggak. Ada monyet, ada singa, kemudian ada babi dan sebagainya. Nah babi yang paling terakhir. Kalau dia misalkan minum sedikit, dia akan ceria 1 gelas. Tapi kalau minum 2 gelas itu perilakunya jadi lebih buruk lagi. Nanti yang ketiga itu monyet, dia jadi perilakunya seperti monyet gitu. Terakhir babi. Kalau dia minum 4 gelas, perilakunya seperti babi, suruduk sana, suruduk sini, suruduk sana. Itu saya Mandi lumpur. main lumpur dan benar kan? Pernah ada Mungkin pernah dengar cerita tentang sejarah metodologi Yunani ini. Mereka mencoba untuk menjelaskannya. Tapi ya poinnya adalah memang betul perilaku orang yang ketika dia minum anggur seperti abang bilang tadi, kalau mungkin minum 1 gelas 2 gelas kita masih bisa mengendalikan diri, tapi ada omongan yang kadang-kadang sudah lepas kontrol. Iya. Ketika kita bicara. Dan kita nggak sadar kalau itu lepas Ya, kontrol. dan kalau itu sudah menjadi kebiasaan 1-2 gelas, besoknya 3 gelas, Nah. besoknya 4 gelas, ya kan semakin lama semakin tingkat imunitasnya semakin tinggi. Tingkat Nah, kesadarannya. Tingkat keinginan imunitas, ya. Jadi tadinya 1 gelas mulai terasa. Kalau udah menjadi kebiasaan, nggak kerasa lagi minum 2 gelas, 3 gelas. Semakin banyak yang dia minum itu tingkat kesadarannya semakin tidak terkendalikan. Ya. Semakin kan saya cerita di segmen waktu lalu kan teman saya gitu loh. Kalau waktu dia tidak minum, iya. dia orangnya pendiam Iya, sekali. iya. Ngomong juga malu. Tapi begitu dia minum mabuk dan benar-benar di tahap mabuk, cerewet paling cerewet. Di situ ayat Alkitab dia bisa tahu. Dan benar kita buktikan loh, buka Alkitab, coba yang ini dia tahu, kata-katanya dia bisa tahu. Tapi ada juga yang waktu nggak mabuk sopan banget. Begitu dia mabuk, kata-kata kotor keluar semua. Wah, omongan kebun Itu tidak binatang, omongan tidak ini. bisa mengendalikan Itu perilaku yang kita bicara tentang perilaku. Nah, makanya kalau disambung dengan pertanyaan tadi, ya memang sebaiknya minum apa enggak sih? Kalau kita tidak bisa, bukan kalau saya coba untuk menggunakan bahasa saya ya, interpretasinya beda.
rasanya kita tidak bisa loh mengendalikan diri kalau kita sudah dalam tahap mabok. Sebetulnya bukan hanya untuk, sebetulnya ketika kita menjadi anak-anaknya Tuhan, anak-anaknya Allah, itu tidak jangan membatasi diri hanya untuk diri sendiri. Ya kan? Tetapi juga kita harus memiliki dampak ataupun bisa menjadikan saksi kepada Teladan untuk orang-orang lain, betul, ya kan? betul. Nah, saya setuju. Ya kan, kalau saya misalnya minum satu gak mabok, ya kan, belum tentu juga. Tapi orang itu bisa mencontoh kita, akhirnya dia mulai minum. Katanya gak dosa kan? Itu coba baca di Roma 14. Oh, ya. Coba Mika baca Roma 14 ayat 19 sampai 21. Roma 14 ya. Sampai 21. Roma 14 ayat 19 sampai 19 ya. 21. Tiga ayat. Ya, berarti kita baca bergantian aja. Iya, ya. Coba. 14 ayat 19 sampai 21. Coba satu Dari ayat. saya. dari Om Daniel dulu deh. Mudah-mudahan gak salah. Roma 14. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. 21. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Betul. Nah, ini dia. Nah, Jadi saya punya kalau begini, saya coba untuk Iya, iya. timbulkan. Artinya begini, rasanya saya agak nggak enak kalau saya bilang dosa ya. Tadi kan kita bicara tentang itu ya. Tapi kalau yang kita lakukan itu seperti ayat bilang ini bisa menimbulkan batu sandungan Menjadi buat batu orang lain. sandungan, iya. Saya dulu peminum, dulu. Kalau saya lakukan itu sekarang di depan orang, tidak menjadi saksi saya buat. Iya betul, saya setuju akan dengan itu. membuat orang yang tadinya sudah lurus dengan Tuhan, mereka bisa kembali ke masa lalu. Dan misalnya ada kita berteman gitu kan, yang tadi sama-sama minum dan sudah tidak minum. Terus kita minum Ikut lagi, minum. ikutan minum. Iya. Itu kan ya, tidak itu menjadi kan saksi. menjadi batu sandungan itu saya punya pengalaman sih. Waktu saya belum kenal Tuhan Yesus, di ajaran saya nggak boleh minum anggur. Itu tegas sekali gitu. Nah, ketika saya mendengar ajaran Tuhan Yesus, terus udah gitu kita tuh kan nggak pernah tahu ya. Kita ini waktu kita ngobrol itu siapa aja di sekeliling kita. Kita nggak tahu pikiran mereka satu persatu. Betul. Kebetulan pada waktu itu saya ada di situ. Nah, terus ada orang Kristen yang waktu itu kan saya, oh ini orang Kristen nih. Dari dulu saya sekarang menyadari kenapa sih orang Kristen tuh disorot. Karena dari dulu mereka menyampaikan jalan satu-satunya ke surga hanya lewat Tuhan Yesus. Saya sebagai orang yang tidak percaya, belum percaya kepada Tuhan Yesus, sombong amat sih lu. Emang cuma lu aja yang masuk surga? Kan Tuhan itu adil, bla 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 lah ya. Iya, itu. Nah, jadi orang yang agama Kristen ini, waktu itu masih agama Kristen gitu, dia minum anggur. Nah, dia minum anggur sedikit, terus oh orang Kristen boleh minum anggur, nggak suci. Saya nggak mau, saya nolak. Sebab di kepercayaan saya nggak boleh minum anggur. Nah, menurut saya ayat ini itu berarti orang itu jadi batu sandungan. Iya, batu sandungan, Saya jadi nggak mau terima Tuhan, nggak mau percaya sama Tuhan Yesus karena udah jelas kamu tuh berdosa. Kan pandangan saya kan Dosa, kalau minum ya. anggur Awam. dosa kan, Iya, saya itu awam. pandangan Haram lah istilahnya kan dalam Iyalah, pertanyaan lalu. dalam kepercayaan saya minum anggur sama sekali nggak boleh gitu. Saya gini, saya pulang Manado 2 kali pengalaman 2016 dan kemarin. Perilaku sama teman-teman. Ngumpul karena tahu saya datang ngajak ngobrol. Disuguhin minuman itu cap tikus. Ditawarin, saya tolak. 2016 juga sama, kemarin juga sama. Pertanyaan begini, gimana kalau saya terima minum? Apa yang ada di dalam benak Betul. pikiran mereka terhadap saya? Nggak ada guna lu merantau jadi hamba Tuhan. Pulang-pulang juga sama, tetap minum kayak kita. Kan image itu yang terbangun di kalangan mereka. Jadi saya harus menunjukkan keberbedaan hidup saya dulu dan sekarang. Saya dulu seperti ini, sekarang enggak lagi. Bukan persoalan seperti yang kita bilang, apalah orang bilang itu salah atau benar. Tapi saya menunjukkan bahwa saya sekarang tidak seperti dulu lagi. Iya. Karena banyak teman saya, jujur ya, saya bicara di channel YouTube ini. Teman-teman saya satu kampung, hamba Tuhan, merantau sekolah, pulang ke kampung. Mereka kembali ke kehidupan itu. Akhirnya jadi buah cerita. Itu yang sana sama aja. Saya nggak bisa komentar lebih banyak. Saya bilang ya udahlah. Saya kalau mereka curhat ke saya, kenapa kamu beda katanya Stephen? Saya bilang ya saya sudah mengambil langkah ini. Saya harus konsisten pada
langkah yang saya sudah ambil. Saya meninggalkan kehidupan yang lama, saya diberikan kehidupan yang baru oleh Tuhan. Inilah saya. Ya sudah, gitu. Lagian juga saya pikir, saya setuju sekali. Lagian saya pikir juga begini, kalau kita memberi contoh untuk kita minum anggur gitu, kita nggak tahu anak-anak kita kan makin lama makin besar gitu ya. Udah terbiasa di rumah itu minum anggur lah atau minum apapun lah yang beralkohol gitu. Nah mereka dari kecil lihat, oh mereka belum dikasih waktu masih kecil, tapi lihat papahnya minum, itu tuh terekam. Pasti. Nanti anak itu mulai besar, papa aku minum ini, aku mau nyoba. Kan gitu. Iya, betul. Jadi kita Karena tidak apa yang menjadi- dilarang justru bikin penasaran anaknya. Iya, Iya. bapaknya bikin kok. Kalaupun tidak dilarang, anak itu belum tahu misalnya. Tapi ini dimakan sama yang misalnya nih di pesta ulang tahun gitu ya, ada di keluarga mana gitu, ada kan, oh ini papa saya minum minuman ini, dia belum tahu ya. Papa saya kan minum, aku juga minum lah, aku juga nyoba. Nah karena contohnya begitu. Ya, ya. Jadi kalau saya tetap berpegang pada masalah kita ini bait Allah. Kita ini sekarang kita ini bait Roh Kudus. Kita ini adalah garam dunia, kita Terang ini adalah dunia. terang dunia, kita ini adalah surat yang terbuka. Iya, Ya, terbuka, tapi betul. yang terutama bait Roh Kudus. Ya. Nah, di perjanjian lama, anggur yang dipakai kita sudah bahas sari anggur. Anggur yang tidak terfermentasi. Ya. Nah, kenapa? Itu aturan Tuhan. Jadi kalau kita merasa bahwa tubuh kita ini bait Roh Kudus atau bait Allah, jangan minum sesuatu yang terfermentasi gitu. Maksudnya jangan minum anggur yang terfermentasi maksudnya dalam hal ini. Nah, tapi kan kaitannya banyak karena mabok, karena apa, karena apa. Ya, ya. Saya begitu, nggak tahu yang lain. Kalau aku Kita sih- saya nggak mau bicarakan soal itu dosa atau enggak. Iya. Tapi yang tadi tidak tidak Semuanya halal jadi begitu, batu tapi tidak sandungan. semuanya berguna. Dan Ya, bisa itu. menjadi batu sandungan buat Iya, orang lain. Batu itu. sandungan. Iya. Jadi sebenarnya kembali kepada poin yang tadi yang menarik tuh, bahwa segala sesuatu tuh harus dapat menguasai diri, itu sih yang terbaik. penguasaan diri. Iya benar, itu yang paling penting, penguasaan diri, dan juga yang tadi juga tidak menjadi batu sandungan. Jadi memang kita tidak bisa langsung semata-mata menghakimi bahwa itu dosa, kecuali kalau tadi pengalamannya mamah mah ngeliat kamu nggak suci, itu tuh adalah pandangan awam. Iya, itu batu sandungan. Iya, karena dari kepercayaannya mama yang dulu juga saja tidak boleh kok minum anggur Itu gitu. sama sekali nggak boleh. Nah itu seperti itu. Jadi kalau misalnya Mika melihat di sini, Mika menyimpulkan gitu ya, bahwa segala hal yang kita berbicara soal anggur, soal bahasa aslinya dan peristiwa-peristiwa yang terkait dengan anggur, bagaimana anggur itu bisa menimbulkan mabok yang hawa nafsu yang tidak bisa terkendali. Saya jadi ingat itu seperti kisah apa tuh yang Lot dengan anak-anaknya itu kan, kenapa anak-anaknya itu bisa tidur sama bapaknya, itu kan karena bapaknya disuguhin anggur. Anggur dibuat terfermentasi. Iya, dibuat Iya, mabok. dibuat mabok, iya. Dibuat mabok sehingga Jadi bapaknya itu jadinya tidur sama ayah sendiri gitu. Dan itu kan tidak sadar, Lotnya tidak sadar. Tidak dikatakan di situ bahwa Lot tidak tahu akan hal itu. Nuh juga. Memang kan karena Tapi memang anak-anak mabuknya karena dia menemukannya, tapi bukan hawa nafsu. Jadi bukan bukan bersubuh dengan siapa gitu, enggak. Gimana? ya anak-anaknya memang yang merencanakan untuk Ya. itu. Cuman kalau seandainya waktu itu Lot Nya sadar, tidak mabok, Pasti mungkin ditegur. ditolak. Iya, Ditegur. pasti Karena dia ditolak. mabok ya. Kayaknya mantap ini gitu. Nah itu makanya tadi kan sebenarnya Kesadaran. ayat bahwa anggur itu menimbulkan hawa nafsu itu bener banget, karena ada contohnya tuh di situ kan. Iya. Nah tapi ya terlebih lagi itu semua kembali kepada diri saudara masing-masing. Kalau memang saudara sudah mengalami pertumbuhan iman gitu kepada Kristus gitu, akan bisa menilai sendiri kira-kira kalau saya minum itu jadi batu sandungan gak buat orang lain gitu. Dan kita bukan menghakimi saudara, itu dosa segala macam. Itu bukan Atau bukan kalau kita minum yang bisa ini. menimbulkan hawa nafsu atau tidak. Itu kan ada potensinya. Nah, tadi kan Mika bilang kita harus punya kesadaran diri untuk berpikir apakah kalau kita minum akan menjadi batu sandungan atau tidak. Kemudian bisa membawa kita bisa kepada membawa hawa nafsu atau nafsu. tidak. Iya. Kita berpikir gitu loh. Jadi Sebab itu. menurut saya juga ada takaran-takarannya ya, kalau ada orang yang mungkin ini maksudnya dalam hal kita kenapa sih kok kita menghindari gitu. Ada orang yang mungkin satu gelas masih enggak gitu, tapi kalau
dia merasa bahwa dia kuat gitu, sama lama mabuk. Ditambah lagi gitu. Iya, ditambah lagi. Sebab kalau bisa sih orang tadi mikir, oh Lot, masa dia nggak tahu itu anggur? Kalau dia tahu pas diminum itu anggur, berhenti dong, gitu kan, supaya dia nggak mabok. Misalnya nih ya. Nah, tapi kan beda. Saya berpikir kenapa ya dia kok bisa sampai mabuk gitu. Nah, saya berpikir apa dia nggak tahu pas dia minum, ini anggur kan Memang bisa dia suka berhenti ya. minum juga. Nah, Ya, memang dia Emang suka dia kita suka nggak minum tahu. gitu. Nah, saya berpikirnya gini, tapi ini saya ya. Saya itu nggak usah anggur. Saya itu kue yang mengandung alkohol aja saya mabuk. Mabuknya itu sakit kepala. Itu hanya aduh sedikit sekali. Nah, itu saya berpikir bisa aja Lot jadi mabuk gitu karena dia nggak tahan. Bisa saja Bisa ya saja. memang. Bisa saja. Nah, tapi kembali lagi tadi, poin pentingnya adalah penguasaan diri. Dan kalau memang itu bisa membuat kita menjadi terkontrol dengan hawa nafsu, entah itu nafsu apapun, nafsu marah, nafsu apa kan, kalau mabok kan gitu kan, mau marah, mau baku hantam dan segala macam mah, itu kan karena kita dikontrol nafsu gitu kan. Nah, daripada kita terkontrol itu lebih baik jangan. Ya karena tadi kalau Mika bilang penguasaan diri itu akan bisa timbul ketika kita memiliki kedewasaan rohani. Betul. Ya kan, tanpa kedewasaan rohani pasti kita nggak akan pernah bisa mengontrol kedagingan kita. Keinginan, Nah semakin ya karena itu bagaimana hubungan kita dengan Tuhan itu juga menentukan apa namanya sikap rohani kita, ya betul, kan, betul. dan pertumbuhan rohani kita. Karena ketika kita begitu dekat dengan Tuhan, ingin menyenangkan hati Tuhan dan tahu apa keinginan hati Tuhan, pastinya tindakan kita pun juga akan mungkin tadi seperti cerita di Kana, mana mungkin sih Tuhan Yesus bikin apa namanya melanggar perintah Tuhan atau membuat orang menjadi mabuk, karena itu pasti tidak diinginkan oleh Tuhan gitu kan. Jadi dan pesan dari seluruh firman Tuhan adalah jadilah kita seperti Kristus. Iya. Betul. Ya Amin, kan? amin. Jadi itulah menjadi standar kita, bagaimana kita bisa mengarahkan kehidupan rohani kita untuk seperti Kristus. Nah, jadi persoalan anggur ini ya kita sudah semakin mengerti, ya kan, boleh atau tidak ya silakan di ini sendiri masing-masing. Simpulkan sendiri. Saya pikir Pak Daniel bilang persoalan anggur ini kita selesaikan sampai di sini. Ya, silakan dipikirkan oleh saudara Kita tolong sebagai selesaikan. Tapi tadi yang maksudnya Mika nih, ingin kalau dari Pak Daniel kan udah jelas nih ya, bahwa itu pengendalian diri sehingga kita tidak minum gitu. Iya. Nah, yang dimaksud dengan Mika dengan penguasaan diri itu gimana? Karena orang bisa berpikir gini, aku minum tapi aku bisa mengendalikan kok segini Oh, enggak. iya. Nah, itu gimana gitu. Kan beda dengan pendapatnya Pak Daniel yang pengendalian diri untuk supaya tidak minum gitu. Nah, itu maksudnya Mika gimana? ya maksud aku sebenarnya sama seperti apa yang Om Daniel maksudkan. Prinsipnya ke arah Prinsipnya situ sama, dia. ke arah sana. Iya, jadi Maksudnya mengendalikan diri bukan mengendalikan diri untuk ya minumnya cuma 1 gelas kok. Enggak, Oke, oke, berhenti oke. beralasan seperti itu. Iya, iya. Tapi kan maksudnya daripada nih kita terkontrol hawa nafsu itu lebih baik jangan. Sama lah daripada ada orang lain yang mungkin lemah imannya dan kita menjadi batu sandungan, lebih baik jangan gitu Iya, loh. iya. Itu maksudnya penguasaan Jangan diri itu memberikan situ. kesempatan Kesempatan kepada kepada iblis. iblis. Gitu. Tadi bahasa apa sudah di Topos. Topos, iya. Atau memberikan Yang ruang ya, ruang ruang sedikit kepada pun. iblis. Nah begitu. Jadi mungkin untuk pembicaraan tentang anggur ini kita tutup sampai di sini saja. sudah. Seperti apa yang tadi Om Aman sama Kita Stefan. selesaikan secara jantan di sini. Dan saudara sudah mendengar semua tentang apa namanya asal kata firman Tuhan. Saudara juga sudah mengerti firman Tuhan. Saudara sudah bertumbuh ke arah Kristus, menjadi dewasa dalam Kristus. Harus tahu yang mana yang sebaiknya dilakukan, yang mana yang tidak. Iya. Itu saudara yang menilainya gitu. Nah, untuk itu kita akan tutup soal anggur ini dan nantikan lagi yang lain. Jadi ada tema-tema yang lain, mungkin nanti ke depannya kita akan berbicara yang lain lagi tentang entah mungkin tentang apapun gitu ya yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan iman. Karena itu kalau misalnya saudara punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Karena kami juga akan membaca kolom komentar karena di situ
kita ingin menjawab kebingungan-kebingungan saudara berkenaan tentang hal ini ataupun tentang hal yang lain yang saudara ingin tanyakan pada kita. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini, juga nyalakan notification bell sehingga tidak ketinggalan video-video ngobrol terbaru dari channel Gereja Keluarga Tabernakel. Dan juga kalau video ini memberkati saudara, berikan like saudara dan juga share ke teman-teman lain yang membutuhkan. Untuk itu, ngobrol tentang anggur ini cukup sekian. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Bye.